إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وشهود القدر جيله شيخ محمد سمن إلى أولياء الله تعالى من مشاركنا وغربنا وشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وامداد يدي من هديهم يصرف صالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa man khalata mutafaqqihata hadzal asri ghalaba ala tab'ihi al-mira wal jidal wa asru alayhi as-samtu idh alqa ilayhim ulama usu inna dhalika huwal fadlu wa anna al-qudrata ala al-muhajjati wal mujadalati wal munaqasati huwa alladhi yatamaddahu bihi wa firra minhum firaraka minal asad. Kata Imam Ghazali, barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fikih, orang ni begaul lawan orang nang hanyar belajar ilmu fikih, pada masa ini niscaya ghalib itu kebiasaan, kebanyakan atas tabiatnya orang nang hanyar tadi itu berbentah-bentah pada bicara masalah ilmu. Orang cakap bahasa orang tapi hanyaran lah belajar ilmu fikih. Nah, bisa orang tersebut kena apa? Bisa dan mencalakan perkataan orang. Itu judulnya cakap bahasa orang tuh dari Imam Ghazali. Orang nang hanyar nih bakawan bercampur belajar ilmu fikih pada masa ini, niscaya kebanyakan orang tadi atas tabiat kelakuan orang nang hanyar-hanyar belajaran tadi itu bisa berbantah-bantah pada bicara ilmu, pada bicara ilmu. Jadi berbantah-bantah bicara masalah ilmu dan mencalakan perkataan orang. Itu orang hanyar-hanyaran. Nah, dan susah atasnya diam. Orang tersebut tadi begaul bakawan lawan orang hanyar tadi karena bisa menjatuhkan kepadanya oleh orang yang alim, yang jahat, bahwa yang demikian itu jadi kelebihan dan kemegahan, dan bahwa kuasa atas mendirikan dalil dan kuasa atas membantahi akan perkataan orang dan kuasa atas menjawab perkataan orang itu yaitu yang dapat kepujian dengan dia. Artinya yang ini
hanyaran jurang cara bahasa hanyar saumur jagong ya kah? Belajar dipakai orang sudah dipakai lalu nah hendak kalau lah masyhur modelnya. Nah maka hendaklah engkau Jerusalem lari daripada mereka itu. Bila ada seperti itu, nah orangnya tadi kita jangan bakawan. Jadi larinya tadi seperti lari daripada jadi larinya tadi daripada harimau. Nah, bukan bener lah. Jangan bahasa orang tuh jangan dikawani. Nah jadi kalau Jerusalem bercampur orang baru mau belajar. Ya orang nah hanyaran nih kalau kisah tak angkuh sedikit ya kan. Hendak berjual kajulang. Nah, jadi lalu supaya apa? Supaya dipuji orang. Jangan menjawab pertanyaan, jawab terus, ya kan? Ini orang hanyar, kisah alim lolo. Ya, nah, itu orang hanyar deh. Kalau orang sudah lawas ini sasar bungulnya. Bila orang alim tuh sasar bubungul, karena bangnya guru jadi bubungul, karena ilmu ma'rifahnya masuk sudah. Ya, kalau ilmu ma'rifahnya ilmu kenal kepada Allah, sebab yang alim itu Allah, kita ini gak ada. Yang basar itu Allah, yang kudrat itu Allah. Jadi semua, nah iya seperti padi. Nah padi itu bila berisi nya merunduk. Nah, bila nya pina caget berarti kan dising isian toh. Nah, pina anu bah baya diangkat orang sedikit lu pina caget nah itu ngarannya seperti apa padinya kosong. Nah gak ada nah jadi kalau orang yang apa orang alim sasar bungul ini. Nah maka di dalam tasawuf idfan wujudaka fil ardil khumul, patak ada dirinya kamu itu di dalam kehinaan. Jadi kita ini hina berataan. Nah, guru pak membacakan haji nih, membacakan kitab Hidayatus Salikin, ya lah. Nah, jadi kita sama-sama berguru di sini kitabnya ini. Nah, ya lah. Jadi kita mengamalkan itu. Nah, jangan sidin dia menyambut ini jah. Akhirnya menyambut ini kitabnya. Nah, kitabnya kita dengarkan, bilanya bagus diamalkan, ya kan? Nah, kadang kala juga kita mendustakan karena bujur, ya kan? Nah, jadi tinggal kita memakai atau kada. Nah, kalau kita kada memakai, bakal ada berbuah-buah dah. Ya, kada dipakai nih. Iya, nang orang bahari mengaji tangguy ganti tangguy. Untung tangguy ganti tangguy lah. Ya. Nah, orang mengaji artinya apa? Jangan sampai habis. Nah, habis artinya ada sampai ke rumah, habis. Guru anak baca ramah, ya kan? Baca ramah, guru baca ramah setengah jam. Pandirnya berjam-jam. Itu biasanya bini-bini bang lah. Ya kalau Mas Rida lah bebinian nih. Nah ibu-ibu, artinya kalau apa pengajian atau apa, nah itu dijaga mulutnya ini jangan, nah palalau lalu habis kulihan apa? Kulihan nuntut ilmu tadi, belum sampai ke rumah deh habis kulihan tadi. Cara ibarat orang apa? Orang berdagang membawa barang. Kamanakah? Jadi berujung cuman sampai ke rumah tak akad. Nah, kebanyakan pengeluaran, ya kan? Nah, jadi kebanyakan apa? Pengeluaran lalu rugi. Nah, sama orang yang apa? Menuntut ilmu kebanyakan pandir. Habis pandir tadi dosa aja. Ya.
Lalu nang didangarakan kada mencukupi lawan nang dipandir tadi. Nah jadi orang yang seperti ini jadi sidin jadi Imam Ghazali jangan kita bercampur. Mun hendak lari, lari, nah, ini jahat lah. Alim yang jahat yang demikian itu yaitu jadi kelebihan supaya termasuk orang wah Syekh Nung itu aja hibat soalnya jawab terus sih. Wah berarti hibatnya ilmu wah nang mana si awam nang mendengar. Nah, kada tahu nang sifat tawadhu. Nah, sifat tawadhu artinya merendahkan diri itu tah. Udah tahu ya kan jawabannya. Dan kuasa atas membentahi akan perkataan orang dan kuasanya atas menjawab perkataan orang itu tadi. Yaitu yang dapat kepujian dengan dia maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu seperti lari daripada harimau. Bukah benar kita. Nah itu nasihat apa Imam Ghazali. Nah itu habis perkataan Imam Ghazali. Yang kelima engkau peliharakan lidahmu daripada menyucikan akan dirimu. Artinya paraga suci, paraga bagus ya kah? Dan memuji akan dia. Artinya pelihara lidah kita nih. Jangan sampai merasa kita itu suci. Merasa kita itu dipuji. Merasa kita itu alim. Merasa kita itu pahibatnya. Nah itu artinya apa? Peliharakan lidah kita ini. Nah, jangan sampai berucap wah aku pang. Wah itu kan merasa hibat ngaranya tak. Nah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka ujar Allah, maka jangan engkau menyucikan akan diri kamu, yakni jangan kamu puji akan diri kamu. Bermula Allah itu terlebih tahu dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal itu cara bahasanya, jikalau ditanya orang akan setengah hukama apa sebenar-benarnya kejahatan itu, maka jawabnya bermula sebenar-benar kejahatan itu yaitu memuji seorang akan dirinya. Merasa seorang alim, merasa seorang paamal paibadah, merasa seorang pahibatnya, merasa seorang penyugihnya. Nah ini bahaya. Nah maka juru Allah fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan engkau sucikan akan diri kamu, yakni jangan kamu puji akan diri kamu nih, jangan dipuji-puji. Bermula Allah itu terlebih tahu dengan orang yang takut kepada Allah. Allah yang tahu. Apakah kita ini cinta kepada Allah? Tahu Tuhan. Apakah kita ini bujur-bujur beramal beribadah itu karena Allah? Yang tahu itu Allah. Lawan kita seorang. Nah, kita nih maminan duit ini, kita ini ikhlaskah, kadakah, kawan nang dihiga, kawan nang samuak saliur, jurang inilah artinya bakawan. Kada tahu. Yang tahu itu Allah. Apakah amal ibadahnya itu ikhlas? Apakah kada? Itu hanya tahu Allah. Lawan orangnya. Seorangnya dah. Kita tujuan tadi hendak apa? Pasti ada. Nah, tapi kalau kita tadi bujur-bujur karena Allah, nah dalam diri kita sudah tahu posisinya. Tuhan bang lebih tahu daripada kita. Itu nah keuntungan lah. Amun orang mengerti sudah. Amun orang paham sudah. Lalu kalau orang paham kada dileginya memuji dirinya.
melihat orang di bawah padanya asa di bawah juga. Nah, contoh kalau kita sudah tidak ada pujian di dalam diri kita. Nah, kalau kita memandang orang tua, maka kita sopan santun kepada orang tua. Memandang kepada anak-anak, asa hebat anak-anak daripada kita. Kenapa? Karena dipandangnya itu orang tua tadi umur sidin mah 60, 70, seorang 40. Ya Allah, ulun ini nih melihat sidin itu tuha banyak amal ibadah sidin. Ulun ini belum lagi hanya 40-an umur, banyak tertinggal han hebat sidin. Ulun ini kada ngapa-ngapanya ya Allah. Nah, itu dalam hati. Yalah, lalu merasa kurang, merasa pintar sidin, merasa alim orang tadi. Nah, di dalam diri kita. Begitu juga kita memandang nang halas belang, nang di bawah anak-anakan. Kita pandang anak-anak itu bahwa inya nang paling hebat daripada kita. Kenapa guru dia jadi hebat? Ya, lalu kita memandang ini aku nang toha nih. Banyak dosa ya Allah. Tunah alhamdulillah si anu itu anum. Baiknya dosanya kata lebih banyak. Karena aku ini banyak dosa. Nah, lalu mulialah orang nang halus tadi. Orang nang anum tadi. Pergi ke kanakan. Wah, itu hatinya tadi. Lalu seakan-akan dirinya tadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat apapun dipandangnya sesuatu itu daripada Allah. Melihat orang nang kada sanunoh lah, kada tantunya musia ini itu baik. Nah, seorang musi kada anu. Nah, lalu di hati tetap mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tetap tetap ibadah kepada Allah. Kalau ai bina musi. Nah, bujur aja aku demini nih. Baik kelakuan musia karena akhir hayat, maka berdoa kepada Allah. Nah, jadi memandang seseorang tetap mulia orang tadi daripada kita. Nah, jadi orang nang mulia bukan kita nang mulia. Nah, jangan sampai kitanya muji diri kita. Nah, itu ujar Allah salah. Fala tuzakku ampusakum. Maka jangan engkau sucikan akan diri kamu. Jangan merasa kita puji diri kamu ini. Kalaunya dipuji mah himong bener, ya lah. Kehimongan dipuji bener. Salah diri. Jadi diri ini dijadikan budak. Artinya jangan sampai diri kita ini mengaku pujian-pujian. Karena kalau nang dipuji itu Allah tahu, lebih tahu dengan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Bujur-bujur orang nang a'lamu bimanit taqwa, orang nang takut kepada Allah, Allah yang lebih tahu. Lalu disoal orang tadi, ditanya orang akan setengah hukama apa sebenar-benar kejahatan itu, maka jawabnya bermula sebenar-benar kejahatan itu yaitu adalah memuji seorang akan dirinya sendiri. Ini nang sejahat-jahatnya lah. Nah, itu bahaya. Jadi jangan sampai diri kita itu mengaku diri bagus, mengaku diri itu dipuji, mengaku diri itu alim, mengaku diri itu sugih. Nah, itu jangan sampai. Sebab kenapa? Karena kesugihan diberikan Allah anugerah. Karena kita alim diberikan Allah. Ya, seandainya Allah. Nah, itu lalu di dalam diri kita tadi. Nah, supaya apa? Kita tadi tawadhu'. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa bersifat tawadhu', Allah angkat derajatnya. Rafa'ahu Allah, Allah nama angkat derajat seseorang tadi.
Dan jangan engkau biasakan akan memuji diri itu, karena yang demikian itu mengurangkan akan martabat dirimu kepada manusia dan mendatangkan akan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mulut kita ini jangan sampai memuji diri kita hebat, diri kita alim, diri kita paamal ibadah. Itu jangan sampai kita itu memuji diri kita seorang. Karena orang yang senantiasa membiasakan akan memuji diri itu, karena yang demikian itu mengurangkan akan martabat dirinya sendiri di hadapan manusia. Nah, seorang juga gara-gara seorang memuji diri seorang pas, ya kan? Nah, padahal yang dipuji ini, makanya tadi memandang sesuatu itu bahwa orang yang lebih mulia daripada kita. Karena kita ini gak ditantuk lagi. Kita nih demi ini nih bagus nih, bagus beramal beribadah, banyak beribadah, banyak baca zikir, banyak baca Quran. Melihat seseorang ini biasa-biasa aja sih, Din. Beramal kada apa kada, ya kalah. Nah, kada tantu kita. Lalu kita sampaikan bahwa dalam diri kita ini kada tantu bisa baik sidin itu. Ini nang tengah-tengah tadi. Nang tengah-tengah. Jadi kalau nang tengah-tengah ini artinya bagus kada bagus kada, tengah-tengah. Ini apa caranya? Artinya kita pandang sidin itu nih, bujur saat ini musyah sidin rajin betubat. Nah, seorang ini misalnya pasalah kada tantu. Nah, maka tadi bagus orang yang ada itu tadi daripada kita musyah sidin betubat. Nah, makanya ya Allah mudahan tetapakan. Lalu kita sering-sering berdoa, Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, supaya apa? Supaya kita ini jangan sampai dicabut oleh Allah. Kita nih demi ini bagus, amal ibadah baik, misal, ya, orang tadi belum tentu, tapi kalau kita memandang orang tadi, oh musyahnya betubat, musyahnya beramal beribadah berhikmat, kalah kita. Kita ini makanya tadi mulia orang daripada kita. Jadi melihat orang ini gawian maksiat nih, kada tentu bisa bagus inya maksiat tadi daripada kita, karena kita ini bisa tabulik, kita bisa menjadi orang yang celaka, jadi apa? Maka berdoa kita lalu merasa diri kita kada bagus kurang taros, kayak itu bahasanya, bagus orang aja. Lalu kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Tuhan kami jangan engkau cabut hati-hati kami, hati-hati kita nih jangan dicabut Allah. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berikan petunjuk, kita ini dapat petunjuk caranya. Kawa beramal beribadah, kawa ini kawa itu yang disuruh oleh Allah, itu kita ini dapat hidayah, dapat taufik Allah. Yalah, jangan dicabut ya Allah. Nah itu seandainya dicabut oleh Allah, ya nang kada kal masjid, kada kal langgar, kada kal majelis lagi. Kenapa? Karena dicabut oleh Allah. Dahulunya sidin rajin beramal beribadah, rajin beramal beribadah. Setelah hendak mati, akhirnya dicabut. Ada rajin lagi, beramal beribadah kada lagi. Nah itu bahaya adanya. Jadi jangan sampai hidayah taufik kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rajin-rajin berdoa kepada Allah. Nah, jangan sampai pulang ketika kita berdoa memadahkan Allah Ta'ala kada adil. Yalah, ini yang di pintangan dunia ini ada yang disebut istidraj, lanjuran. Biar namun hendak mengetahui nang lanjuran to, contoh anak-anak pian aja kada usah ngalih-ngalih lah, anak pian
Anak pian misalnya tusil. Nih artinya kalau pendapat sampian ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu dulu lah. Kalau abah bang sama aja ibu bapak nih ya. Artinya kalau pendapat sampian itu kada bagus. Yang ditusil oleh anak tadi kada bagus. Yalah, misalnya anak pian umur hanyar misalnya ya cara bahasa orang tuh SD hanyar kelas 1 kelas 2 lah. Cara bahasa orang tusil kendaraan hari siang malam misal nih ya kan. Nah lalu si kawitan nih kan sangit tuh ngarannya bahasanya nih. Nah lalu ditukarakan si din tusil-tusilan teh ya kan imbe ditukarakan sini nah dijulung sini nah ini kendaraannya pak itu ngarannya apa ya muar oleh melihat. Padahal ditangati nih jangan nikam kayaknya ini ya kan? Lantaran kada maasi tadi diistidrat cara bahasa orang tuh nikam buhana kendaraan buah itu lalu kendaraan si anak tadi ya lah ada sampai 2 jam ada apa kisahnya si anu meninggal aja apa itu artinya sudah nih sudah jangan ya kanakan lagi kan nggak ada tahu dikis mangges bebe buat kehimongan lalu ada melihat kawan melambai kawan lawang pada rabah lagi ya kan itu kalau artinya kade pas begitu juga kalau dilanjur oleh Allah padahal orang tadi maksiat gawian ini gawian itu sedangkan kita aja gawian bagus amal beribadah apa inya maksiat aja gawiannya tuh apa sugih misal itu bisa diistidrat oleh Allah dilanjur oleh Allah jadi kisah lanjuran tadi contohnya kayak itu tadi bentas hasil itu aja modelnya kayak itu kalau itu contoh kita nih artinya kita ini tahu ilmunya sama bubuan pian tah. Bubuan pian nih pandai bang banyak jelah pandai ya lah bubuan pian amalan dah nak sugih ya lah belum lagi apa sugih sudah berniat apa mau ajak aku sugih aja bini 2 bini talo gitu bang salahnya lalu kada mau sugih ya lah berniatnya ini kasihan nanti rumah belum lagi sugih sudah berniat panjang ya kan berniat nih iya nang kada kabul dinala belum ngapa-ngapa lagi sudah berniat 2-3 nak bebini dinapa kasihan sidin di rumah ibu-ibu ya kalau pak ibu-ibu nih kasihan ya artinya kalabihan tadi jadi jira Allah amun disugihakan ini bisa meninggalkan nang Tuhan ya lah itu kita kada tahu lah kada tahu ilmu Allah kenapa kita ini syukur makanya kita lah syukur jadi disyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai kita tadi memberesihkan diri tadi memuji seorang jadi jangan sampai memuji diri sendiri jadi hendaknya kita ini banyak dosa jadi memandang seseorang itu bahwa kitalah ampunnya banyak dosa daripada orang jadi kalau kita memandang diri kita tak bagus itu bahaya ngarannya kita nang bahaya lalu kada mau mengawani orang lalu kada mau memarahi orang jadi kalau kita sama-sama lawan orang tadi sama posisinya cuman kalau kita misalnya dilihat orang pindah bagus pindah rajin bamal beribadah cuman kita tetap bakawan tadi artinya apa supaya jangan sampai kita ini tadi merasa diri kita itu hebat daripada orang jadi merasa diri kita itu artinya uyuh pada orang artinya banyak cara beramal tuh banyak orang pada seorang cara ibadat dosa itu banyak seorang dosa daripada orang gitu mantap jadi ketika memandang sesuatu baik itu yang pejabat tinggi atau apapun yang kita pandang tadi halus genalnya tuha mudanya anom
tetap kita memandang bahwa bila dosa banyak kita dosanya, bila beramal banyak inya amalnya daripada kita. Nah itu mantap tuh sudah ya lah. Jadi ketika memandang seseorang apapun posisi orang tadi, baik orang gila, baik orang apa, kita memandang tadi, tatap pandangan kita tadi bahwa kita yang lebih buruk daripada orang tadi. Itu dalam hati posisinya. Nah dalam hati kita, jangan sampai kita itu memuji diri kita sendiri. Ujar Allah, jangan sampai tak. Supaya memeliharakan lidah nih. Lidah ini lalu kita tadi apik lalu banyak dosa kita ini. Nah, jadi kita hendak memandir orang. Ada orang ini kisah, yalah. Kada hendak memandir orang karena diri kita juga banyak dosa. Kada tantu kita. Si anu aja ini ya. Ya. Tapi kalau karena kita, ya Allah, mudahan aku jangan, ya kah? Nah, musiah aku dicoba oleh Allah seperti itu, kayak apa kok? Nah, jadi diri kita lalu, ya kan? Jadi kita memandang diri kita ini seakan-akan banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengharap ridha Allah, mengharap dicintai Allah, mengharap cintanya Rasulullah. Nah, itu nang cinta kita nih. Yalah, lalu bagus diri. Kita hendak apa orang, dasar pintar orang pada seorang. Nah, gitu. Yalah, jadi kita hendak apa-apa. Nah, jadi ada masukan orang diterima. Nah, kalau kita merasa kita hebat, nah makanya bila hendak mengaji itu ibarat air itu kita membawa masing-masing gelas, masing-masing cangkir atau jelang lah. Bawa orang bersepuluh ini masing-masingnya membawa cangkir berisi banyu. Kita nang bersepuluh ini hendak ke rumah guru sidin hendak menambahkan banyunya. Tapi kalau kita banyunya sudah berisi, kita naik masuk guru nah aja. Ini nah cangkir ulun, ini banyu ulun ya, dituangi oleh sidin. Amun sudah berisi banyunya, airnya kira-kira tabuat lah, kada tabuat lagi. Nah, tapi kalau kita ke guru itu airnya kosong, tinggal gelasnya dituangi oleh guru, ya nang masuk tak. Nah itu ngarannya ada. Bila ada orang nama ajar, ada orang nama melajari, yalah. Tapi kalau kita merasa diri kita tidak ada ilmu, lalu mandang arakan sidin. Nah, ya kayak inilah. Nah, lalu tahu. Tapi kalau kita merasa diri kita tahu sudah ilmunya, lalu ada orang mengatakan ini, lo kulir. Merasa seorang berisi ilmu. Nah itu bahayanya lah. Merasa seorang berisian ilmu. Kada hendak mengulangi lagi, ya kan? Mengulangi ya. Nah, jadi yang kalimat ini jangan sampai diri kita itu peliharakan lidah kita, jangan sampai memuji diri kita, bahaya lah. Jangan sampai tah. Yang keenam, engkau peliharakan lidahmu daripada melaknat akan sesuatu daripada makhluk, sambungannya ya kan. Nah, kayak pulang Mas Rida disambung. Ya tak? Nah, mudahan dipanjangkan Allah umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salafus salih. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.